Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Sungguh mengejutkan karena apa? Karena Honda, Nissan, kemudian Mitsubishi, mereka merger, mereka harus bergabung untuk melawan gempuran dominasi dari China. Ini sangat luar biasa karena setelah sekian puluh tahun mereka Jepang, Eropa ya menguasai dunia otomotif, karena Cina sudah hadir dengan gempuran teknologinya. Bahkan sekarang pun disusul oleh Vietnam dengan VinFast. Oke, kita akan lihat seperti apa serunya pertempuran di dunia otomotif ini. Kita simak dulu informasinya. Industri otomotif global tengah mengalami perubahan besar dan Jepang mengambil langkah monumental untuk tetap relevan di tengah persaingan ketat. Tiga nama besar dalam industri otomotif Jepang, Honda, Nissan, dan Mitsubishi, mengumumkan rencana mereka untuk bersatu di bawah satu bendera. Langkah ini dijadwalkan rampung pada 2026 dan menjadi respons strategis terhadap tantangan besar yang dihadapi produsen otomotif Jepang, terutama dengan meningkatnya dominasi produsen kendaraan listrik asal Cina seperti BYD dan perusahaan inovatif lainnya. Setelah bertahun-tahun bersaing sendirian melawan kedikdayaan otomotif asal Tiongkok, Honda dan Nissan akhirnya sepakat memulai pembicaraan merger pada Maret 2024. Targetnya adalah pembentukan perusahaan induk pada Agustus 2026. Mitsubishi, yang sebelumnya merupakan mitra strategis Nissan dalam aliansi Renault-Nissan Mitsubishi, direncanakan memutuskan keikutsertaannya pada Januari 2025. Jika Mitsubishi bergabung, aliansi baru ini diproyeksikan mampu mencatatkan penjualan hingga 8 juta unit kendaraan per tahun, menjadikannya grup otomotif terbesar ketiga di dunia setelah Toyota dan Volkswagen. Merger ini tidak hanya bertujuan memperkuat posisi pasar ketiga perusahaan, tetapi juga menjawab kebutuhan mendesak untuk mempercepat pengembangan teknologi kendaraan listrik (EV). Industri otomotif global sedang bergeser secara besar-besaran ke arah elektrifikasi, yang membutuhkan investasi besar dan efisiensi produksi yang sulit dicapai jika dilakukan secara individu. Dengan bergabung, Honda, Nissan, dan Mitsubishi dapat berbagi teknologi, infrastruktur, dan komponen, menciptakan sinergi yang tidak hanya mempercepat pengembangan tetapi juga mengurangi biaya. Masing-masing perusahaan membawa keunggulan unik dalam aliansi ini. Keputusan untuk melakukan penggabungan ini didasari oleh tren penurunan penjualan yang konsisten dialami oleh ketiga perusahaan otomotif asal Jepang. Kekhawatiran akan dampak lebih serius di masa depan mendorong mereka untuk segera mengambil langkah strategis guna memastikan kelangsungan bisnis dan menghindari potensi kerugian lebih besar. Data penjualan global selama 5 tahun terakhir mencerminkan tantangan yang dihadapi ketiga perusahaan. Honda mengalami penurunan penjualan dari 4,5 juta unit pada 2020 menjadi 3,7 juta unit pada 2024, turun sebesar 17,8%. Nissan menghadapi tekanan yang lebih besar dengan penurunan 20% dari 4 juta unit menjadi 3,2 juta unit dalam periode yang sama. Mitsubishi mencatatkan penurunan tertajam mencapai 33,3% dari 1,2 juta unit pada 2020 menjadi hanya 0,8 juta unit pada 2024. Langkah ini juga merupakan respons terhadap meningkatnya ancaman dari produsen kendaraan listrik Cina yang telah mendominasi pasar dengan teknologi canggih dan harga yang kompetitif. Dalam beberapa tahun terakhir, pangsa pasar Honda dan Nissan di Cina telah merosot drastis akibat persaingan yang semakin ketat. CEO Honda, Toshihiro Mibe, secara tegas menyatakan bahwa langkah ini adalah upaya untuk membangun kekuatan baru yang mampu bersaing di pasar global pada 2030. Oke, ketika perusahaan ini mengalami penurunan yang sama-sama semuanya menurun, akhirnya mereka bergabung. Akankah mereka mampu menyaingi Cina yang sendirian? Belum tentu juga ya. Kita sih gak ada masalah mereka mau berhasil atau enggak ya. Karena Indonesia kan jadi penonton nih, jadi konsumen yang calon akan beli, jadi ya baik-baik saja. Dan nanti kalau yang menang nanti pasti yang bisa menciptakan produk terbaik, teknologi terbaik, harga pun termurah. Nah, walaupun nanti tetap aja akan berbahaya. Pemenang ini kalau sudah menang sendirian juga akan memainkan harga lagi kalau sudah jadi pemenang. Maka persaingan ini jadi keren ya, karena untuk menjaga stabilitas harga. Bahkan harga bisa memberikan harga terbaik, termurah, teknologi terbaik. Oke.
Kita masih ingat di tahun 1998 Cina itu berani mengeluarkan produk sepeda motor yang namanya Jialing ya. Sudah berani walaupun secara kualitas memang masih jauh dibanding Jepang ya, tapi sudah berani. Oke, kita lihat seperti ini. Musim bebek udah lewat, sekarang zamannya bango. Kita bangonya Ling. Bango Ling. Bango dari Jialing. Wah, juara. Keren kan? Namanya juga bango, mesinnya bandel, suaranya halus, bensinnya irit, remnya cakram lagi. Spare partnya banyak, harganya nggak bikin kantong bolong. Makanya buat apa beli bebek? Beli Bangau. Bangau, sekarang memang zamannya. Oke, itu sayangnya hanya bertahan sekitar 2 tahun ya, di tahun 2000-an sudah gulung tikar ya, karena memang saat itu Cina itu baru bisa memproduksi, membuat bentuk bodi fungsi yang sama, tapi secara kualitas memang masih kurang. Tapi kualitas ini kan sebenarnya mudah ditingkatkan kalau cuman dia itu hanya blok silinder, kemudian blok mesin. Ingin ditingkatkan kualitas ya kayak orang nyetak batako ya, bata press. Kalau pasirnya 8, semennya 1, ya ditingkatkanlah semennya jadi 2:8. Pengen lebih bagus lagu 3:8, mungkin udah bagus maksimal ya. Mungkin hanya sederhana itu untuk meningkatkan kualitas dari material produknya dan teknologi tentunya dengan penemuan-penemuan terbaru. Coba kita tengok komentar-komentarnya. Produk Cina sangat membantu rakyat kecil, harga murah, kualitas sudah mulai bagus ya. Harga murah jelas, kualitas sudah mulai bagus nih dengan teknologi terkini ya. Ini Cina ini awal-awal membuat mobil BYD itu ditertawakan oleh Elon Musk ya, Tesla. Tapi dia dengan ditertawakan tidak terus berhenti, dia terus maju, terus berkarya. Akhirnya saat ini baru dirasakan ya. Untuk agar tidak kalah saing, turun harga, perbanyak fitur ya. Buat dealer sendiri, under pabrikan jangan kaku untuk inovasi. Oke. Kemudian ini kalau tidak bisa jual murah pasti bangkrut, karena sekarang manusia makin pintar dan tidak gampang dibodohin. Belajar dari elektrik Jepang ya. Ini HP Nokia, Motorola ya terlena dengan dikdaya, akhirnya digulung sama elektronik Cina, Oppo, Xiaomi dan sebagainya ya. Banyak orang sombong dan sok tahu merasa paling hebat dalam dunia bisnis. Ya itu nih, Cina jualan yang bener, harga antara dan kualitas ya, harga dan kualitas itu. Makanya jualan yang asal mahal dan produk segitu pasti kalah. Saya sudah pakai kedua produk ini dan merasa harus diakui, dari dulu saya merasa dikadalin produk Jepang dengan harga segitu nih. Ini konsumen Indonesia ya banyak kita udah pakai ya, jelas kalau yang namanya produk Jepang, produk Amerika ya, kebanyakan Jepang ya, pasti pakai yang namanya dari Toyota atau dari Honda itu pakai, saya sendiri pakai, dari Suzuki pakai, dari Honda juga pakai kan. Ya ini salah satunya, merasa dikadalin dengan harga segitu kok fiturnya segitu ya gitu Mas Bro, karena dulu dia satu-satunya, belum ada pesaing, dan saatnya sekarang sudah harus seperti itu, mereka harus bergabung demi melawan Cina. Oke sahabat semuanya, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua di bidang otomotif khususnya. Jangan lupa ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.